Perkenalkan, nama saya Christina Sasaya Putri. Saya dari kelas Fibonacci dari kelompok 3. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil ujian praktek domain reinforcement learning saya dengan judul implementasi algoritma SARSA dalam Mountain Car. Latar belakangnya yaitu berdasarkan 5 pilihan algoritma yang tersedia, saya memilih algoritma SARSA dalam proyek ujian praktek domain RL karena waktu pembagian algoritma sebelumnya kelompok saya ini mendapatkan algoritma SARSA. Lalu saya mencoba menggunakan SARSA dalam mountain car dan berhasil sehingga saya menggunakan percobaan tersebut untuk ujian praktek saya. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengimplementasian algoritma SARSA dalam mountain car. Tujuannya yang pertama yaitu membangun momentum yang cukup untuk mobil dapat melarikan diri dari lembah tempat mobil terjebak. Yang kedua, mendapatkan hasil nilai dari proses SARSA agent. Yang ketiga, mendapatkan hasil akhir dari proses momentum agent baseline. Selanjutnya itu teori algoritma. Algoritma SARSA merupakan algoritma yang sedikit variasi berdasarkan algoritma key learning. Perbedaannya antara algoritma SARSA dan algoritma key learning yaitu terdapat pada tekniknya. Teknik pada key learning merupakan teknik of policy dan menggunakan pendekatan serakah untuk mempelajari nilai key. Sedangkan teknik pada SARSA merupakan teknik on policy dan menggunakan tindakan yang dilakukan oleh kebijakan saat ini untuk mempelajari nilai key. Jadi, teknik key learning ini menggunakan teknik of policy dan sedangkan teknik SARSA menggunakan teknik on policy. Pemodelan RL-nya atau proses untuk mendapatkan hasil akhir momentum agent baseline yang pertama itu environment. Sebelumnya, saya mengambil contoh code SARSA agent ini dari GitHub Paulus Chu tentang mountain car. Lalu saya mengubahnya sedikit berdasarkan angka-angkanya saya ubah sedikit sehingga memiliki perbedaan yang sedikit dari yang aslinya. Yang pertama yaitu environment. Pada pada proses environment, saya melakukan load environment dengan mengimport gym, lalu environmentnya yaitu gym.make dengan mountain car. Lalu yang kedua, saya melakukan plot. Saya membuat plot dari environment mountain car yang hasilnya seperti ini. Jadi mobil berada di dalam lembah dan bagaimana caranya supaya mobil dapat finish di bendera. Lalu setelah melakukan plot, di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu 0, 0 diartikan sebagai accelerate to the left atau kecepatan atau percepat ke kiri. Satu itu don't accelerate atau tidak melakukan apa-apa. Yang kedua ada accelerate to the right atau percepatan ke kanan. Dimana kalau kita melihat action space-nya di sini ada action space 3 yaitu 0, 1, dan 2. Lalu yang kedua ada random agent baseline. Pada proses random agent baseline, saya juga melakukan load environment. Di sini saya menambahkan environment max episode per step-nya itu 500. Lalu saya melakukan random agent, di mana dalam proses random agent ini, yaitu mengevaluasi random agent-nya dengan n episode-nya itu sebanyak 200. Jadi ini proses evaluasi random agent-nya. Lalu setelah itu kita melihat success rate dalam random agent-nya itu ada berapa. Dihasilkan success rate-nya ada 0 success out of 200 attempt. Atau dalam artian yaitu success rate-nya masih 0%. Nah, selanjutnya saya ingin melihat seberapa jauh agen mendapatkan di setiap episode dalam histogram dengan melakukan plot dalam histogram sehingga menghasilkan bahwa dalam 200 pins, dalam pins 200 atau 200 lari, agent mendapatkan random agent yang tidak melewati dari 0,1.
Yang ketiga, SARSA agent. Pada SARSA agent, yang, yang dilakukan yaitu melakukan import from SRC to SARSA agent, import SARSA agent, di mana alpha atau learning rate-nya itu 0,5 dan gamma atau discount faktornya itu 0,9. Lalu kita melakukan train atau melatih SARSA agent dengan N episodenya itu 8.000 dan epsilonnya itu 0,2. Nah, ini epsilonnya 0,2, ini prosesnya. Lalu kita juga melakukan evaluasi dengan menggunakan N episode-nya itu 700. Lalu, setelah melakukan evaluasi, kita ingin melihat lagi success rate pada SARSA agent, di mana pada random agent sebelumnya success rate-nya masih 0%. Sedangkan di SARSA agent, success rate-nya itu jauh lebih baik, dengan 339 success out of 700 attempt. Lalu, saya ingin melihat seberapa jauh agen melakukan tindakan. Di sini saya ingin melihat seberapa jauh agen melakukan tindakan dengan sleep set-nya yaitu 0,01. Sini menghasilkan 500 step, di mana mobil akan melakukan tindakan naik turun naik naik turun lagi terus ke belakang selama 500 step. Dan saya ingin mencari hasil dari SARSA agent-nya. Saya ingin mencari hasil SARSA agent dengan menggunakan rumus dari perfect action dan SARSA action, sehingga menghasilkan 0,47 atau 47%. Yang keempat, proses yang terakhir yaitu momentum agent baseline. Pada momentum agent baseline, yang dilakukan adalah melakukan evaluasi momentum agent, sama seperti pada random agent, dengan N episode-nya yaitu 700. Lalu kita juga mencari success rate-nya, di mana hasilnya ini jauh lebih baik lagi daripada success rate milik random agent dan SARSA agent, yaitu menghasilkan 700 success out of 700 attempts atau 100%. Lalu kita melakukan plot polisi, di mana pada plot polisinya yaitu menghasilkan berdasarkan positionnya, accelerate left dan accelerate right itu seimbang. Tetapi pada velocity-nya, accelerate left di bawahnya accelerate right. Lalu kita juga mencari hasil dari momentum agent, di mana sama seperti SARSA agent, tapi di sini SARSA agent menghasilkan 47%, tetapi pada momentum agent sudah menghasilkan 100%. Nah, performa model RL yang digunakan yaitu SARSA agent dan momentum agent, di mana tadi SARSA agent menghasilkan hasil 47%, sedangkan momentum agent menghasilkan hasil 100%. Analisa dan kesimpulannya, yang pertama, SARSA merupakan algoritma yang sedikit divariasi berdasarkan algoritma G-learning. Yang kedua, terdapat 4 langkah untuk membangun momentum yang cukup untuk dapat melarikan diri. Yang pertama, yaitu environment, kedua random agent, yang ketiga SARSA agent, dan keempat yaitu momentum agent. Yang ketiga, mendapatkan hasil SARSA agent sebesar 0,47 atau 47%. Dan yang keempat, mendapatkan hasil momentum agent sebesar 1 atau 100%. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.